Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Oriza Sativa dengan NIM 2204594 dari Prodi Pendidikan Geografi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang telah kita pelajari dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. Dimulai dari materi, konsep, urgensi, serta landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila merupakan bidang kajian, keilmuan, dan aktivitas sosial kultural yang bersifat multidimensional. Sifat multidimensional ini menyebabkan pendidikan Pancasila dapat disikapi sebagai pendidikan nilai dan moral, pendidikan kemasyarakatan, pendidikan kebangsaan, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan kebangsaan, pendidikan politik, pendidikan hukum dan hak asasi manusia, serta pendidikan demokrasi. Di Indonesia, arah pengembangan pendidikan Pancasila tidak boleh keluar dari landasan ideologi Pancasila. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan landasan operasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, tidak boleh juga keluar dari koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia dan filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini yang menyebabkan pendidikan Pancasila sebagai pendidikan nilai moral Pancasila, penyadaran akan norma terhadap filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Pendidikan Pancasila dimaksudkan sebagai upaya membentuk mahasiswa menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan, cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Urgensi pendidikan Pancasila. Mata kuliah pendidikan Pancasila diberikan karena perlunya kesadaran akan pendidikan yang berkesinambungan mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Diharapkan, dengan pemahaman yang semakin mendalam tentang nilai-nilai Pancasila ini, generasi muda dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Pendidikan Pancasila diberikan karena kesadaran akan semakin derasnya arus ideologi asing, yang berkat sayap raksasa globalisasi menggempur seluruh pelosok Indonesia tanpa henti. Metarealisme, hedonisme, konservatisme, serta gaya hidup yang dibentuknya telah menerjang sudut terpencil Indonesia. Nilai-nilai asing yang sangat digandrungi oleh generasi muda ini dikhawatirkan akan semakin melunturkan nilai-nilai Pancasila. Sebab itu, dirasakan pendidikan Pancasila ini sebagai suatu keharusan. Pendidikan Pancasila ini bertujuan untuk memberikan pemahaman benar akan Pancasila serta dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, konstitusional, dan objektif ilmiah. Secara yuridis konstitusional, Pancasila adalah dasar negara yang merupakan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Sedangkan secara objektif ilmiah, Pancasila adalah filsafah yang dapat diuraikan dan diterima secara rasional. Kemudian kita masuk ke landasan pendidikan Pancasila. Landasan pendidikan Pancasila ini terdapat 4 landasan, yaitu landasan historis, landasan kultural, landasan yuridis, dan landasan filosofis. Landasan historis ini adalah fakta-fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila, baik menyangkut formulasi tujuan, pengembangan materi, rancangan model pembelajaran, dan evaluasinya. Yang kedua, ada landasan kultural. Landasan kultural ini adalah pengembangan pendidikan Pancasila yang didasarkan atas nilai-nilai yang diagungkan dan karenanya disepakati dalam kehidupan nasional. Pancasila merupakan salah satu pencerminan budaya bangsa sehingga harus diwariskan dari generasi penerus. Yang ketiga ada landasan yuridis. Landasan yuridis ini menyangkut aturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan pendidikan Pancasila. Pancasila secara yuridis konstitusional ini telah secara formal menjadi dasar negara sejak dituangkannya rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah dan yang keempat adalah landasan filosofis. Landasan filosofis ini adalah penggunaan hasil-hasil pemikiran filsafat Pancasila untuk mengembangkan pendidikan Pancasila. Secara praktis, nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup atau filsafat hidup berbangsa. Pancasila yang merupakan filsafat negara harus menjadi sumber bagi segala tindakan para penyelenggara negara, menjadi jiwa dari perundang-undangan yang berlaku bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian kita masuk ke tujuan dari pendidikan Pancasila ini. Tujuan dari pendidikan Pancasila ini yaitu yang pertama memiliki keimanan
serta ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memiliki sikap kemanusiaan yang adil juga beradab kepada orang lain dengan selalu memiliki sikap tenggang rasa di tengah kemajemukan bangsa. Yang ketiga, menciptakan persatuan bangsa dengan tidak bertindak anarkis yang dapat menjadi penyebab lunturnya Bhinneka Tunggal Ika di tengah masyarakat yang memiliki keberagaman kebudayaan. Yang keempat, menciptakan sikap kerakyatan yang mendahulukan kepentingan umum dan mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang mufakat. Yang kelima, memberikan dukungan sebagai cara menciptakan keadaan yang berkeadilan sosial dalam masyarakat. Dari selanjutnya yaitu Pancasila dalam konteks sejarah dan perjuangan bangsa. Dalam proses lainnya Pancasila ini terdapat 3 periode, yaitu periode pengusulan, periode perumusan, dan periode pengesahan. Dalam periode pengusulan ini terdapat 3 yang dibentuk, yaitu Sumpah Pemuda, dibentuknya BPUPKI, dan dibentuknya Perumusan Dasar Negara. Dalam Sumpah Pemuda dapat disimpulkan yaitu terdapat komitmen hidup bersama para pemuda Indonesia, komitmen bersama menjadi bangsa yang satu. Dalam BPUPKI atas dasar janji kemerdekaan dari Jepang kepada Indonesia, semangat untuk lepas dari belenggu keterjajahan, dibentuknya Panitia Parisipan Kemerdekaan yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widioningrat. Yang ketiga, dibentuknya tim perumus dasar negara, yaitu tokoh utamanya Mohyamin, Soekarno-Hatta, dan Suepomo. Nah, dalam periode kedua, yaitu periode pengusulan, hal terpenting yang mengemukakan dalam sidang BPUPKI kedua pada 10-16 Juli tahun 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat, Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian kita masuk ke periode ketiga, yaitu periode pengesahan. Periode pengesahan ini mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Naskah pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan. Kemudian juga dengan batang tubuh juga berasal dari rancangan BPUPKI dan sejumlah perubahan pula. Kedua, memilih presiden dan wakil presiden pertama yaitu Soekarno dan Mohatta. Yang ketiga, membentuk KNIP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Komite ini dilantik pada tanggal 29 Agustus tahun 1945 dengan ketua Mr. Kasman Singodimejo. Dari selanjutnya yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca artinya 5, dan sila artinya prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalamnya, terdapat sila-sila yang digunakan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Sila-sila yang ada di Pancasila memiliki maknanya masing-masing, yang harus diterapkan ke dalam kehidupan setiap masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila yang digambarkan dengan lambang seekor burung Garuda memiliki makna yaitu sebuah sumber kekuatan. Selain itu, dengan warna emas yang ada pada burung Garuda tersebut memiliki makna sebagai simbol kemuliaan. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara yaitu pada dasarnya berfungsi sebagai dasar dari semua hukum yang berlaku di Indonesia. Berikut 9 fungsi Pancasila yang akan saya sebutkan. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang kelima,
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia. Yang ketujuh, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Kedelapan, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang kesembilan, Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Menurut fungsinya, sebagai pandangan hidup, Pancasila dibagi menjadi 5 sila yang ditetapkan oleh setiap masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang diantaranya, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila pertama yang ada pada Pancasila yang memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia harus memiliki kepercayaan dan bertakwa kepada Tuhan. Yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini merupakan sila kedua yang pada Pancasila memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara diminta untuk memiliki pemahaman dalam diri mengenai kesetaraan derajat pada setiap manusianya, sehingga kita dapat saling menyayangi dan menghargai satu sama lain antar individu. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia merupakan sila ketiga yang ada pada Pancasila yang memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia harus selalu mengedepankan tujuan kesatuan, persatuan, serta kepentingan bagi negara bersama dibandingkan kepentingan sebagai individu masing-masing. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini merupakan sila keempat yang ada pada Pancasila yang memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia diajak untuk tidak memaksakan kehendak atau keinginan yang bersifat pribadi dan selalu mengedepankan atau mengutamakan kepentingan bersama ataupun negara. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merupakan sila kelima yang ada pada Pancasila memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia diajak untuk dapat selalu bersikap dengan adil di segala aktivitas yang dilakukan dalam pengambilan keputusan yang harus disepakati bersama dengan melakukan gotong royong. Kemudian kita masuk ke arti lambang Pancasila. Negara Indonesia ini dilambangkan dengan seekor burung Garuda atau sering disebut dengan Garuda Pancasila. Di dada burung Garuda tersebut terdapat perisai yang menggambarkan 5 simbol yang mewakili sila-sila dalam Pancasila, yang artinya bintang melambangkan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang menggambarkan cahaya kerohanian bagi seluruh warga Indonesia. Kelima sisi pada bintang menggambarkan kepercayaan masing-masing warga negara. Yang kedua, rantai. Rantai melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai yang tersusun dari 17 gelang menggambarkan hubungan manusia yang saling tolong-menolong. Yang ketiga, pohon beringin. Pohon beringin ini melambangkan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Pohon beringin digambarkan sebagai tempat berteduh untuk seluruh warga negara. Lambang tersebut juga mengartikan kesatuan Indonesia yang kokoh tertanam dalam akar yang kuat. Yang keempat, ada kepala banteng yang melambangkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng dimaknai sebagai hewan yang suka berkumpul dan kompak dalam mengambil keputusan. Yang terakhir ada padi dan kapas, yang melambangkan bahwa kebutuhan rakyat Indonesia tanpa memandang status dan kedudukan. Padi dan kapas mencerminkan sandang dan pangan tak adanya kesenjangan antar warga negara. Dari selanjutnya yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara ini berarti Pancasila dijadikan ideologi sebagai pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama. Apa ideologi itu? Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata yaitu idea dan logos. Idea yang berarti ide, gagasan, buah pikir, atau konsep. Sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Jadi, berdasarkan bahasa, ideologi adalah ilmu yang mencangkup ilmu kajian asal mula, juga hakikat buah pikir atau gagasan. Ideologi ini juga disebut dengan a system of ideas yang akan mengatur seluruh hasil pemikiran tentang kehidupan.
lalu melengkapinya dengan berbagai sarana juga kebijakan serta strategi, di mana tujuan yang ingin dicapai disesuaikan dengan kenyataan nilai-nilai yang ada dalam filsafat yang menjadi sumbernya. Berarti, dapat disimpulkan bahwa ideologi ini merupakan hasil pemikiran yang isinya mencangkup nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Ideologi disebut juga sebagai identitas dari sebuah negara karena ideologi ini sebenarnya memiliki fungsi yang sangat penting untuk sebuah negara, di mana ideologi digunakan sebagai sebuah hal yang memperkuat identitas sebuah masyarakat negara. Fungsi ideologi ini sama halnya dengan kartu identitas yang umumnya dimiliki oleh setiap orang, yaitu sebagai tanda pengenal. Nah, ideologi ini juga dapat digunakan sebagai tanda pengenal dari sebuah bangsa. Selain itu, ideologi memiliki fungsi lainnya, yaitu fungsi kognitif dan orientasi dasar. Sebagai fungsi kognitif, berarti ideologi dapat dijadikan sebagai sebuah landasan bagi suatu bangsa dalam berkehidupan dunia. Sedangkan fungsi orientasi dasar, berarti ideologi merupakan hal yang dapat dijadikan sumber wawasan dan makna bagi rakyat, serta dapat menjadi pembimbing bagi rakyatnya dalam mencapai tujuan. Ideologi ini memiliki kedudukan yang sentral bagi setiap bangsa. Hal tersebut disebabkan ideologi peranannya mencangkup berbagai hal dan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mencapai tujuannya. Kemudian, kedudukan Pancasila dalam kehidupan bernegara ini terdapat beberapa kedudukan, yaitu sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai ciri dari pribadi bangsa Indonesia, sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, sebagai dasar negara, sebagai sumber dari segala hukum, sebagai perjanjian yang luhur ketika negara Indonesia didirikan, sebagai tujuan atau cita-cita bangsa. Peran Pancasila sebagai ideologi negara. Peran Pancasila sebagai ideologi negara ini memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Kedudukan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila adalah sebagai aturan tentang moral. Oleh karena itu, pelaksanaannya juga harus berdasarkan pada keyakinan dan kesadaran penggunanya. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat ini merupakan kesatuan dari berbagai unsur yang memiliki fungsi tersendiri, tujuan yang sama, saling keterkaitan dan ketergantungan. Pancasila merupakan ideologi dasar dalam kehidupan bernegara Indonesia. Nilai-nilainya sudah ada dan sudah dijalankan dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu. Pancasila diaplikasikan pada setiap elemen kehidupan, mulai dari prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup bangsa. Ia menjadi jati diri dari bangsa Indonesia, yang di dalamnya tersimpul ciri khas, sifat, dan karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain. Kemudian, para pendiri negara kita dirumuskan dalam suatu rumusan yang sederhana namun mendalam, yang meliputi 5 sila yang kemudian diberi nama Pancasila. Pancasila ini memiliki 3 landasan pijak, yaitu filosofis, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ontologis dalam filsafat adalah tentang hakikat yang paling mendalam dan paling umum atau mendasar. Epistemologis adalah tentang dasar pengetahuan, aksiologis ini tentang penelitian tentang nilai-nilai. Sementara landasan ontologis Pancasila adalah pemikiran filosofis atas sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap menjadi kesemestaan. Seperti apa maksud dari penjelasan tersebut? Nah, landasan ontologis Pancasila ini menyelidiki tentang makna yang ada seperti eksistensi dan keberadaan manusia, benda, dan alam semestanya. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila ini. Pancasila yang terdiri dari atas 5 sila, setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Kemudian yang kedua, landasan epistemologis Pancasila. Epistemologi ini adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, validasi, dan ilmu pengetahuan.
Secara epistemologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu belief system, sistem cita-cita, menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu, Pancasila harus memiliki unsur rasionalitis terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. Yang ketiga, ada landasan aksiologis Pancasila. Aksiologis Pancasila ini mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Istilah aksiologi berasal dari kata Yunani, yaitu aksios yang artinya nilai, manfaat, dan logos yang artinya pikiran atau ilmu atau teori. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran dapat menjadi substansi dan isi pembentuk ideologis Pancasila. Filsafat Pancasila ini dapat didefinisikan secara tegas atau ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Materi selanjutnya yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika ini terbagi menjadi sumber historis, sosiologis, politik tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama ada sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai Philosophisch Grundlegs atau Weltanschauung yang artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Masyarakat dalam masa Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Ada banyak butir Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila ini, yaitu sebagai hasil temuan dari para peneliti BP7. Untuk memudahkan pemahaman tentang butir-butir sila Pancasila dapat dilihat dari para era reformasi. Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah abuse of power, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan inilah yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggara negara. Secara substantif, etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek etika, yaitu manusia. Oleh karena itu, etika politik berkaitan dengan bidang pembahasan moral. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian moral selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek etikanya. Walaupun kedudukan dan sifat manusia selalu berkaitan dengan masyarakat, bangsa, dan negara, etika politik tetap meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia, bukan sebagai warga masyarakat atau warga negara. Hal ini semakin menegaskan bahwa etika politik mendasarkan suatu kebaikan kepada hakikat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya. Etika politik ini mempunyai fungsi yang terbatas dalam masyarakat, yaitu hanya berkutat pada penyediaan alat-alat teoritis yang mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Etika politik tidak berdasarkan emosi, prasangka, dan a priori, melainkan berdasarkan pada aspek rasionalitas, objektivitas, dan argumentasi. Nah, etika politik ini tidak langsung mencampuri politik praktis, akan tetapi etika politik ini membantu agar pembahasan masalah ideologis dapat dijalankan secara objektif. Etika politik dapat memberikan orientasi dan pegangan normatif bagi setiap orang yang mau menilai kualitas, tatanan, dan kehidupan politik dengan tolak ukur martabat manusia atau mempertanyakan legitimasi moral sebuah keputusan politik. Etika politik ini mempunyai fungsi yang terbatas dalam masyarakat, yaitu hanya berkutat pada penyediaan alat teoritis yang mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab.
Nah, hukum dan kekuasaan merupakan aspek yang berkaitan langsung dengan etika politik adalah hukum sebagai lembaga penata masyarakat yang normatif dan kekuasaan sebagai lembaga penata masyarakat yang efektif pada dasarnya sesuai dengan struktur sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, hukum dan kekuasaan membutuhkan suatu legitimasi atau pengakuan dan pengesahan secara moral dari masyarakat. Dengan kata lain, hukum harus menunjukkan bahwa dirinya berasal dari nilai-nilai moral yang berkembang di masyarakat, bukan berasal dari kekuasaan belaka dan merupakan suatu bentuk keputusan bersama. Begitu juga dengan negara. Dalam melaksanakan kekuasaannya, harus berdasarkan pada tatanan normatif atau berdasarkan norma etis yang merupakan kehendak warga negaranya. Sementara itu, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Masyarakat Jawa dengan konsep tepo seliro. Masyarakat Sunda dengan beberapa konsep seperti sili asih, sili asah, sili asuh, cager, bager, bener, singer, dan pinter. Nah, kemudian kita masuk ke sumber politis. Sumber politis ini adalah Pancasila sebagai sistem etika. Terdapat norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Han Kelsen mengatakan bahwa teori hukum ini suatu norma yang berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi, kemudian semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya akan semakin konkret norma tersebut. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi atau Grundnorm yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkret. Etika politik mengatur masalah perilaku politikus bahwasanya berhubungan dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, ekonomi, dan etika politik ini memiliki 3 dimensi, yaitu tujuan, sarana, dan aksi politik itu sendiri. Dimensi ini tujuannya terumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Dimensi sarana memungkinkan pencapaian tujuan yang meliputi sistem dan prinsip-prinsip dasar pengorganisasian, praktik penyelenggaraan negara yang mendasari institusi-institusi sosial. Dimensi aksi politik ini berkaitan dengan pelaku pemegang peran sebagai pihak yang menentukan rasionalitas politik. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika ini terdapat beberapa argumen tentang Pancasila ini, yaitu dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat diuraikan. Yang pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik, tetapi dimenangkan 4 partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia, Partai Muslimin Indonesia, Partai Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia. Tidak dapat dikatakan bahwa pemerintahan di zaman Orde Lama mengikuti sistem etika Pancasila. Bahkan ada tudingan dari pihak Orde Baru bahwa pemilihan umum pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin, yaitu cenderung otoriter. Kedua, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Pada zaman Orde Baru ini pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Manusia sebagai seutuhnya dalam pandangan Orde Baru artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrat bersifat monodualistik, yaitu makhluk sosial yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk pribadi memiliki emosi yang pengertian, kasih sayang, harga diri, pengakuan, dan tanggapan emosional dari manusia lain dalam kebersamaan hidup. Tuntunan tersebut hanya dapat terpenuhi kerjasamanya dengan orang lain, baik langsung maupun tidak langsung.
Oleh karena itulah, sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial harus dikembangkan secara selaras, serasi, dan seimbang. Terakhir atau yang ketiga, sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun seiring dengan perjalanan waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta machiavellisme atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Kemudian materi yang terakhir yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu ini mengacu beberapa jenis pemahaman. Yang pertama, bahwa IPTEK tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila yang mengandung asumsi bahwa IPTEK itu sendiri berkembang secara otonom, kemudian dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyatakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal yang mengandaikan bahwa sejak awal pengembangan IPTEK sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Namun, keterlibatan nilai-nilai Pancasila ini ada dalam posisi tarik ulur yang artinya ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap layak atau tidaknya. Yang ketiga, bahwa nilai Pancasila ini berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK yang mengasumsikan bahwa ada aturan main yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Namun, tidak ada jaminan bahwa aturan main itu akan terus ditaati dalam perjalanan pengembangan IPTEK itu sendiri. Sebab ketika IPTEK terus berkembang, aturan main seharusnya terus mengawal dan membayangi agar tidak terjadi kesenjangan antara pengembangan IPTEK dan aturan main. Dan yang terakhir, yang menempatkan bahwa setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri sebagai proses indigenisasi ilmu yang mengandalkan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.